bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan diferensial Bernoulli. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear order 1. Nah, bentuk umum persamaan diferensial linear order 1 yaitu dy per dx sama dengan pxy sama dengan qx. Dengan px dan qx adalah fungsi konstanta atau kontinu. Sebuah persamaan diferensial juga termasuk linear bila memenuhi dua hal antara lain. Yang pertama yaitu peubah-peubah terikat pada turunannya paling tinggi pangkat 1. Dan yang kedua yaitu tidak mengandung bentuk perkalian dengan peubah terikat lainnya atau turunan-turunan yang satu dengan turunan lainnya atau peubah terikat dengan sebuah turunan. Nah, persamaan diferensial itu ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. Nah, untuk mencari penyelesaian dari persamaan diferensial linear, kita bisa mengandaikan pengadaan dua fungsi x sebagai penyelesaian, yaitu y sama dengan ux dikali vx, dy per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Maka kita bisa tulis u dv per dx plus v du per dx plus vuv sama dengan q. Kemudian kita bisa substitusikan dengan mengeluarkan u-nya menjadi u dv per dx plus vv plus v du per dx sama dengan q. Nah, di sini kita misalkan dv per dx plus pv sama dengan 0. Maka v du dx sama dengan q. Kita bisa selesaikan terlebih dahulu untuk persamaan keempat ini dengan dv per dx plus pv sama dengan 0. Maka kita ubah pv ke ruas sebelah kiri, ke kanan. dv per dx sama dengan min pv. Lalu kita samakan atau kita pisah-pisah, yaitu variabel p dengan p. Maka dv per p sama dengan min p dx. Maka diperoleh v sama dengan e pangkat min integral p dx. Lalu kita selesaikan untuk persamaan yang kelima ini, yaitu v du per dx sama dengan q, du per dx sama dengan qv. Maka diperoleh u sama dengan integral q per u dx plus c. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 6 dan 7 pada persamaan 2. Maka diperoleh y sama dengan e pangkat min integral p dx, integral qx per vx, dx plus c. Nah, persamaan ini merupakan penyelesaian dari persamaan 1. Yaitu bentuk dy per dx plus pxy sama dengan qx.
Oke, di sini kita akan membahas satu contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu selesaikan persamaan diferensial dy per dx min y sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu px dan qx-nya. Untuk px-nya yaitu y, dan qx-nya yaitu e pangkat 2x. Nah, untuk penyelesaian, kita misalkan y sama dengan u dikali p, maka dy per dx sama dengan u dp per dx plus p du per dx. Kemudian kita ubah menjadi u dp per dx plus p du per dx min. Nah, kita masukkan ini nilai px-nya. Tadi kan y sama dengan u kali p, maka kita ganti y-nya menjadi u dikali p sama dengan e pangkat 2x. Kemudian kita keluarkan u-nya terlebih dahulu. Sorry, ini seharusnya ada u. U dv per dx sama dengan min p plus p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Nah, kita bisa selesaikan dengan memisalkan dv per dx min p sama dengan 0 dan p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Nah, dari persamaan ini kita bisa selesaikan masing-masing kedua persamaan ini. Kita peroleh dv per dx min p dan p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Maka kita bisa selesaikan dengan dv per dx per dp, kita pisahkan ya, turunan p dengan p dan dx di ruas kanan sama dengan 0 dx. Nah, kemudian selanjutnya kita integralkan. Maka integral dp per p sama dengan integral dx. Nah, integral dv per p yaitu ln p sama dengan integral dx yaitu x. Maka kita dapatkan di sini p sama dengan e pangkat x. Nah, ini untuk penyelesaian persamaan yang pertama. Dan kemudian kita selesaikan untuk persamaan yang kedua. Yaitu v du per dx sama dengan e pangkat 2x pangkat 2x kita bisa pisahkan, yaitu du per dx sama dengan e pangkat 2x per p, e pangkat 2x per p. Maka sama dengan, kita ketahui ya tadi teman-teman bahwa p-nya yaitu e pangkat x, maka bisa kita tulis e pangkat 2x per e pangkat x, e pangkat x sama dengan e pangkat 2x dibagi dengan e pangkat x menjadi e pangkat x. Nah, sudah, kemudian kita cari untuk turunan u-nya. Kita cari du-nya. Du-nya berapa? Yaitu e pangkat x. Kemudian kita integralkan, integral du sama dengan integral e pangkat x dx. Maka diperoleh u-nya yaitu sama dengan integral dari du kan u, maka kita bisa tulis u sama dengan integral e pangkat x yaitu e pangkat x plus c.
E pangkat X plus C. Nah, maka penyelesaian diferensialnya yaitu untuk permisalan Y sama dengan U kali V. Maaf, ini seharusnya V. Sama dengan tadi U-nya kita peroleh E pangkat X plus C. Kemudian V-nya yaitu E pangkat X. Ya teman-teman, V sama dengan E pangkat X. Maka Y sama dengan E pangkat 2X plus C pangkat X. Nah, ini teman-teman penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan U kali V sama dengan U-nya yaitu E pangkat X plus C dan V-nya yaitu E pangkat X. Maka diperoleh Y sama dengan E pangkat 2X plus C E pangkat X. Oke, ini tadi untuk penyelesaian soal persamaan diferensial linear order 1. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli ini memiliki bentuk umum, yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx y pangkat n, di mana n itu tidak sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dari dy per dx plus pxy sama dengan qxy pangkat n, kita bisa membagi persamaan dengan y pangkat n. Maka y pangkat min n dy per dx plus pxy pangkat 1 min n sama dengan qx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan, kita tentukan dulu nih Px dan Qx-nya. Kemudian kita misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Maka dz per dx sama dengan 1 min N Y pangkat N dy per dx. Nah, persamaan kedua ini kita bisa substitusikan terhadap persamaan 1 per 1 min n dz per dx sama dengan pxz sama dengan qx, atau dz per dx plus 1 min n pxz sama dengan 1 min n qx. Nah, misal z sama dengan u dikali v, maka dz per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Nah, dari persamaan yang ini tadi kita ketahui bahwa persamaan ini merupakan persamaan linear order 1 dengan variabel z dan x atau z fungsi x. Maka kita bisa gunakan permisalan seperti ini, teman-teman. Maka u dv per dx plus v du per dx 1 min n px u dikali v sama dengan, nah ini tadi kan di sini z. Kita misalkan z itu sama dengan u kali v, maka kita tulis u dikali v sama dengan 1 min n qx. Lalu kita keluarkan u-nya menjadi dv per dx plus 1 min n pxv plus v du per dx sama dengan 1 min n qx.
Nah, dari persamaan tadi, kita bisa ambil dua persamaan, yaitu dv per dx plus 1 min n px dikali v sama dengan 0, dan v du per dx sama dengan 1 min n qx. Nah, persamaan yang pertama bisa diselesaikan dengan dv per v, ini seharusnya dv per v. dv per v sama dengan min 1 min n px dx. dv per v ini sama dengan ln v sama dengan min 1 min n integral px dx. Maka diperoleh v-nya yaitu sama dengan e pangkat min 1 min n integral px dx. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu v du per dx sama dengan 1 min n qx, kita bisa selesaikan dengan du sama dengan 1 min n qx per v. du sama dengan 1 min n qx per e pangkat min 1 min n integral px dx. Lalu diperoleh u sama dengan 1 min n integral e pangkat min 1 min n integral px dx qx dx plus c. Nah, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli ini adalah z sama dengan u kali v diganti dengan z sama dengan y pangkat 1 min n, maka y pangkat 1 min n sama dengan 1 min n integral e pangkat min 1 min n s px dx qx plus c dengan e pangkat min 1 min n s px dx. Nah, di sini soalnya yaitu tentukanlah penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Y aksen min 4y sama dengan 2e pangkat x akar y. Nah, untuk penyelesaiannya, y aksen min 4y sama dengan 2x pangkat 2e pangkat x akar y. Tadi kan bentuk umum dari persamaan Bernoulli yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qxy pangkat n. Nah, kita cari dulu px, qx, dan n-nya. Maka dari soal kita ketahui bahwa px-nya sama dengan min 4, qx-nya sama dengan 2e pangkat x, dan n yaitu sama dengan 1/2. 1/2 ini dari mana? Nah, nilai dari akar ini kan setengah, maka n-nya yaitu setengah. Nah, persamaan a dibagi dengan y 1/2 diperoleh. Nah, persamaan y aksen min 4y sama dengan 2e pangkat x akar y ini dibagi dengan y pangkat setengah. Nah, maka diperoleh y pangkat setengah y aksen min 4y setengah sama dengan 2e pangkat x. Nah, kita misal z sama dengan y pangkat 1 min n sama dengan n-nya itu kan nilainya setengah, maka di sini ditulis 1 min setengah sama dengan y pangkat 1/2. dz per dx sama dengan 1/2y pangkat min 1/2 y aksen atau y pangkat 1
Y pangkat min 1/2 Y aksen sama dengan 2 dz per dx. Nah, persamaan yang C ini kita bisa substitusi pada persamaan B, sehingga menjadi 2 dz per dx min 4z sama dengan 2e pangkat x. Kemudian kita bisa pindahkan sisinya. Kita bagi dengan 2. Ini sama-sama dibagi 2. Karena di persamaannya kan dz per dx ya teman-teman. Jadi karena di sini terdapat konstanta atau angka pengalinya, maka kita ubah dulu ke dz per dx. Maka ini sama-sama dibagi 2. Sudah ada nilai awal yang diketahui yaitu x-nya 0 dan y-nya 1. Maka persamaan tadi yang awalnya adalah x kuadrat x Maka diperoleh dz per dx min 2z sama dengan e pangkat x. Nah, misalkan penyelesaian persamaan D adalah Z sama dengan U dikali P, maka dz per dx sama dengan U dv per dx plus V du per dx. Kita bisa tuliskan U dv per dx plus V du per dx min. Nah, kita ketahui bahwa Px-nya tadi 4Y. Kemudian setelah kita bagi menjadi 2Y, dan kita misalkan Y itu sama dengan U kali V, maka ditulis 2U kali V sama dengan E pangkat X. Maka U dV per dx min 2U kali V plus V du per dx sama dengan E pangkat X. Kita keluarkan U-nya terlebih dahulu. Jadi ini seharusnya tidak ada sama dengan U dV per dx min 2V plus V du per dx sama dengan E pangkat X. Nah, kita bisa ambil dua persamaan dari persamaan ini. Yang pertama yaitu dV per dx sama dengan 2V. Yang kedua yaitu V du per dx sama dengan E pangkat X. Maka kita bisa selesaikan persamaan yang pertama ini, yaitu dV per dx. Nah, kalau langsung dari sini, ini kan kita mengubahnya menjadi seperti ini ya. Y kuadrat nanti sama dengan x kuadrat 4, jadi y kuadrat sama dengan x kuadrat 4, y-nya sama dengan dV per dx sama dengan 2V. Tapi boleh saja mengajarkan di sini, tetapi boleh juga kita melakukan manipulasi. Kita integralkan kedua sisinya, yaitu integral dV per dx sama dengan integral 2V integral 2V, maka diperoleh integral dV per dx, yaitu ini seharusnya dV per V, bukan dV per dx. dV per V. dV per V. Maka ini integral dV per V. Integral dV per V yaitu ln V. Integral dari 2V. Ini integral 2 dx. Maaf, ini salah dalam penulisan, seharusnya yaitu dV per V sama dengan 2 dx. Nah, seperti ini. Maka integral 2 dx yaitu 2x. Maka kita dapatkan bahwa V-nya yaitu sama dengan
E pangkat 2X. Oke, sudah kita tahu bahwa X itu yaitu Nah, ini untuk penyelesaian persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, yaitu V du per dx. V du per dx sama dengan E pangkat X sama dengan E pangkat X maka bisa kita tulis du sama dengan E pangkat X per V. Nah, kita tahu bahwa tadi V-nya yaitu E pangkat 2X, maka E pangkat X per E pangkat 2X. Nah, maka bisa kita integralkan menjadi integral du sama dengan integral E pangkat min X dx integral du yaitu u sama dengan integral E pangkat min X dx yaitu min E pangkat min X plus C plus C. Nah, maka kita peroleh penyelesaiannya yaitu maka Z sama dengan U dikali V yaitu Y pangkat setengah sama dengan min E. Tadi kan kita tahu bahwa U-nya yaitu min E pangkat min X plus C. Maka min E pangkat min X plus C dikali V. V-nya tadi E pangkat 2X. Nah, supaya Y pangkat 1/2 sama dengan 1, maka kita pangkatkan dengan 2. Maka diperoleh Y sama dengan C E pangkat 2X min E pangkat X pangkat 2, karena tadi kita pangkatkan persamaannya dengan 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu Y sama dengan C E pangkat 2X min E pangkat X kuadrat. Ini adalah penyelesaian. Baik, itu tadi pembahasan mengenai materi tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan diferensial Bernoulli. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Novitasari.